Ya, teman-teman, ini masih di tanggal 5 bulan 1 ya. Bagian ke-12, mari kita lanjutkan dulu update emiten punya teman-teman ya. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support dengan channel ini ya, baik yang sudah lama maupun yang baru. Terima kasih ya. Yang like, memberikan komentar serta memberikan support, thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya digantikan semuanya teman-teman ya dengan 10 kali lipat. Terus yang telah memberikan nge-share video juga terima kasih teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke video berikutnya, video berikutnya. Ke emiten berikutnya ya. Kata teman kita jangan lama-lama pembukaannya. Oke teman-teman, informasi dulu deh. Sebentar ya. Untuk emiten BSML ya, ada di bagian 2 teman-teman ya. BSML ini ada ya, BSML di bagian kedua ya. Terus ada lagi yang nanyain, silahkan teman-teman periksa dulu dari nomor 1 nih. Bagian 1 ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3, yang terakhir bagian 11 ya. Nah, ini bagian 11-nya teman-teman ya. Ini bagian 12 ya. Silahkan diperiksa terlebih dahulu untuk emiten-emiten yang mungkin teman-teman mau tanyakan ya. Nanti kalau yang kekurangannya kita akan sebut lagi emiten yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke BP teman-teman ya. Jadi informasinya udah ya. BSML sudah dibikin ya. BP, nah kalau BP teman-teman ya, seperti yuk suka saya bilang bahwa BP itu emiten yang dijagain teman-teman ya, yang dijagain baik bawahnya ataupun atasnya. Dia itu diizinkan sama bandar lokal ataupun poren untuk dikerjakan gitu ya. Jadi teman-teman kalau si BP itu cenderung dibatasi di harga 94 teman-teman ya, tidak jauh daripada 94. Jadi kalau dia turun biarkan aja turun dulu sampai ke level 65 ya. Kalau nggak dia 65, saya pikir ke arah sini mungkin teman-teman. Nah, nih ke angka 73 ya. Ataupun nanti dia akan cenderung dibiarkan seperti sejarahnya teman-teman ya. Dia sejarahnya dibikin liburan dulu ya. Nah, itu khawatirnya seperti ya, sejarah dibikin ulang lagi sama si BP ini. BP ini sempat 2 kali liburan gitu ya. Hampir 1 bulanan dia. Nah, kita nih di sini juga liburan. Jangan jauh-jauh teman-teman ya. Di sini liburan teman-teman ya. Di sini juga liburan nih. Ini waktu dia liburan teman-teman ya. Jadi cenderung seperti itu teman. Jadi kalau si BP itu cenderung dia walaupun akumulasi besar gitu ya dari brokernya baik lokal ataupun foreign, tapi cenderung dia itu dikebawahin dulu, nanti diizinkan lagi untuk ditaikin sama bandarnya ya. Ini yang ngambil itu si II teman-teman ya. Seperti yang kalau kata teman kita digadaikan ya. Kalau kata teman kita katanya lagi direpotkan gitu kan. Ini sebenarnya itu betul bisa jadi seperti itu, tapi manfaatin aja isu-isu ataupun yang beredar teman-teman ya, ketika dia dimakan sama bandar lokal ataupun foreign, tapi cenderung seperti dikebawahin kan. Nah, sebenarnya ini ada strategi CBP ini biar tidak kemana-mana harganya. Jadi cenderung dia di 66 sama di angka 94 teman-teman ya untuk harganya. Jadi kalau teman-teman nyangkut 94 nanti kejemput teman-teman, tenang aja. Tapi tunggu dulu dia ke bawah ya. Perhatikan EMA 10-nya aja teman-teman ya. Kalau di uptrend biasanya dia EMA 10 di bawah kan. Ini jarak, bukan jarak apa namanya, istilahnya gap nih, gap yang terjadi di sini, gap itu untuk penurunannya sudah diketahui lebar banget, harus kejemput ya di 78. Dan juga ada seekor hijau juga harus kejemput, di sini juga harus kejemput. Artinya batu-batu emiten ini nanti ke bawahnya, nanti dia atasin lagi. Tenang aja untuk BP ini teman-teman. Walaupun teman nyangkut di 96 pasti kejemput. Dan nanti usahakan kalau suka dengan emitennya teman bawa aja di bawah teman-teman ya. Teman-teman berusaha untuk bersabar aja untuk ambil di bawah di angka 66 aja teman-teman ya. Mungkin di situ ada area untuk teman-teman mulai entry ya. Lanjut ada MITI. Nah, MITI ini ini udah lama nggak dibahas teman. Garis penurunan terakhir ini udah ketembus, nggak ada yang ngasih tahu lagi ya. Kita hapus dulu deh. Ini garis kenaikan sudah ketembus belum? Nah, garis kenaikannya sudah belum ketembus. Perhatikan teman-teman untuk penurunannya. Bisa ke lab ini nih teman-teman. Ini ada gap di antara 138. Nah, 138, 137 lah di situ ya. Itu area penurunannya. Satu lagi di angka 148. Ini posisi downtrend teman-teman, perhatikan ya. Tetapi dalam posisi downtrend itu perhatikan juga area kenaikannya, dia akan naik ke angka 175 teman-teman ya. Sebenarnya target yang saya targetkan sudah kejemput sama shadow, tapi saya tidak akan hapus ya. Biarin aja di situ teman-teman karena belum tertembus sama body. Target 248 yang tertingginya sama 207 teman-teman untuk harga di atasnya ya. Untuk ke bawahnya jangan lupa di 137-nya ada area untuk
penurunannya ya, karena ini wajib dikunjungin juga, sama juga wajib dikunjungin juga. MA10 sudah mulai di bawah candle ya, cuma dia pinginnya ke bawah dulu 147 ya, ini akan lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau pinginnya ke atas ya silahkan aja, kalau MA10 juga sudah mulai di bawah candle ya. Cuman ini posisinya lagi menuju ke bawah dulu sih MA10-nya. Tetapi dalam posisi downtrend ini ternyata diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal di tanggal 11 Desember. 11 Desember sudah mulai ngambil ya. Kita lihat siapa, ada YP, ada MG, ada RG. MG sama RG udah ngambil teman-teman, LS juga sudah ngambil, AG juga sudah ngambil teman-teman. Kita cenderung pada keluar ya. Untuk Poren kita lihat juga sama, Poren dari mulai tanggal 11 Desember juga, jadi kompak teman-teman ya. Poren jualan ikut jualan, Poren beli ikut beli domestiknya ya. Sini ada EP teman-teman, EP 7,6 ribu, ada CC juga 3,4 ribu, AK cenderung scalpingan. Nah teman-teman, untuk emiten ini antara Poren dan bandar lokal cenderung kerjasama dengan baik teman-teman. Jadi kalau lagi turun ya turun, kalau lagi naik ya naik dia gitu ya. Berdasarkan gimana kenaikannya itu biasanya si bandar lokal mau jualan. Perhatikan ketika naik ini si bandar lokal merah begini, si bandar lokal jualan. Nanti tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja MA10-nya benar-benar menuju ke atas ya, mungkin akan menuju ke angka 175. Teman-teman kalau mau ngambil tinggal ukur aja ya, kalau contohnya ngambil harga sekarang. Penurunan ke bawah bisa sampai ke 13%, kalau ke atasnya bisa sampai 32% gitu. Atau ambil aja teman-teman, yang terdekatnya juga boleh teman-teman ya. Tinggal ukur aja nih, yang ke bawahnya sekitar 11%, yang ke sininya sedikit nih teman-teman, ke angka 19%. Tinggal ukur aja teman-teman. Tinggal teman-teman kalau sudah batas atas batas bawah ketahuan, teman-teman tinggal melakukan strategi aja. Kalau aku bawah teman-teman mau ngapain, mau cut loss ataupun mau average atau mau didiamkan aja gitu. Kalau ke atas mau take profit atau melanjutkan kenaikan, itu terserah teman-teman gitu ya. Artinya teman-teman bisa menentukan kalau sudah batas atas sama batas bawahnya. Saya tidak pernah peduli besok naik atau tidak ya, yang penting saya sudah tahu atasnya di mana, bawahnya di mana gitu ya. Nanti kalau saya mau ngambil bisa saya upayakan saya itu lagi di bawah dan MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Nah, kita untuk perhatikan MITI ini posisinya di mana teman-teman. Kita harus tahu posisi ya. Perhatikan MITI posisinya dalam posisi, kalau 3 tahunnya dalam posisi murah banget teman-teman. Artinya harga sekarang itu murah banget. Nah, dia pernah dijual di harga berapa? 63 teman-teman ya. Pernah di harga 63 terus-terusan di 63, artinya pernah 2 kali harga 63 dan standby di situ ya. Nah, itu kenapa kita cek nanti kenapa ya. Nah, ini adalah salah satu emiten yang ada bandarnya teman. Cenderung kalau bandar itu pinginnya harga di bawah. Ini juga sudah mulai mentok teman-teman di harga murahnya ya. Beberapa tahun yang mentok di harga murah, cenderung dia up ya. Dia pernah up, jangan jauh-jauh 316 sudah cukup, jangan sampai ke harga tinggi-tinggi lah teman-teman ya. 320 juga sudah cukup, atau enggak ke harga tengahnya di 387 juga sudah cukup. Kita cek di sini kenapa ya di nama satunya nih. Ini kadang-kadang tahun berapa nih? Tahun berapa pernah raik isu, berarti pernah nambah modal teman-teman ya. Kalau raik isu pernah nambah modal. MITI. Nah, ini mana tahun 2021 2020 ya. Nah, teman-teman di bawah kita cek kenapa si MITI bisa di bawah gini gitu. Mana? Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman kalau sudah lurus begini ya artinya ini biasanya bermasalah dengan bursa gitu teman-teman ya. Ada masalah nih. Nah, tetap harus hati-hati ya. Kita sebuah emiten punya masalah, suatu saat juga dia akan 1-2 kali ya. Sudah 2 kali punya masalah tahun 2020 ya. Tapi mudah-mudahan yang sekarang tidak bermasalah ya. Soalnya cenderung dari mulai tahun 2021 nya cenderung dia diperjuangkan dengan baik gitu aja teman-teman ya. Kita cek dulu deh untuk posisi LK-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tahu posisi LK-nya di mana ya. Nah, teman-teman kita set dikit ya. Nah, kita tahu posisi LK-nya bagaimana dan cenderung. Nah, dia merugi ya, kuartal 3-nya merugi 12 miliar. Kuartal 3-nya sekarang merugi 739. Terus dari kuartal 3 78 ke 8. Jadi artinya 78 miliar dia dapat.
income 12 miliar, cuman ketika 87 miliar malah rugi 739 juta gitu. Artinya istilahnya dikemanain gitu dananya. Hutangnya cenderung ya hutangnya tidak terlalu nggak ada mas ini, hutangnya nggak ada teman-teman. Artinya hutangnya bagus teman-teman, dia tidak punya hutang. ROE 1,8 kurang baik ya, hal minimal 10, PR rasionya 75 betul. Ini dalam penguasaan bandar teman-teman. Jadi ini cenderung bandar yang menguasai. Jadi bandar itu cenderungnya ingin harga di bawah teman. Itulah ciri khas bandar, ingin harga di bawah. Nanti teman-teman tunggu aja pantulan yang paling enak ya ketika si emiten ini contohnya di harga bawah banget di sini ya. Peng besok ke atas teman-teman ya. Jadi kalau tiba-tiba dia istilah lihat nih, perhatikan ya, di bawah deng ke atas, balik lagi deng. Nah ini juga kalau ke bawahin lagi jangan kaget teman-teman. Nanti kalau ke bawahin cenderung dia sideways agak lama dikit. Perhatikan sideways agak lama dikit, sideways agak lama dikit. Di sini malah dari tahun 2024 sampai bulan September cenderung sideways dan cenderung menurun, dan akhirnya peng ke atas. Tunggu aja di harga bawahnya, bisa angka di angka 137, kalau enggak di angka sini teman. Di harga sekarang pas teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa merasakan peng ke atas ya. Nah, tunggu aja kejutannya untuk ngiti ini teman-teman, karena ini bandar yang wasai. BBRM kita lanjut. BBRM ini semua garis yang saya gariskan belum ketembus juga, dan dia menambah satu garis kenaikannya di angka 84 teman-teman ya. Perhatikan untuk bandar forennya terus ngambil, cuman jarang-jarang. Terus dia cenderung sekarang lagi ngebuang dikit-dikit teman-teman ya, lagi ngebuang dikit. Beberapa hari ini ngebuang di bulan Desember tanggal 16 dia ngebuang. Foren bagaimana? Foren juga sama teman-teman ngebuang ya, jadi ngebuang sedikit-sedikit. Jadi sembari dia ngebuang ini dikit-dikit ya. Nanti aja tunggu MA 10-nya di bawah, karena seperti halnya di sini teman-teman ya. Ada kenaikan dikit, cuma tidak mampu, akhirnya dia lepas lagi. Ini nggak kuat teman-teman ya, nggak kuat naik. Kita ukur berapa persen dari kenaikannya, sekitar 17%, 22%. Nah bisa ke angka sini teman-teman ya, penurunan hingga ke 67 teman-teman. Penurunannya bisa ke 67 di sini teman-teman, penuh hampir ke sini ya. Kita tungguin aja nih jebol atau tinggal di 76. Kalau 76 jebol berarti fix dia mau ke 6766 lah, di sini sekitar 30% untuk menutup gapnya. Sini ada gap teman kecil nih, ada gapnya sini. Jadi bandar lokal dan bandar foreign cenderung dia ngambil, cuman bandar foreign bandar lokal cenderung dia ngejual teman. Jadi teman-teman lebih baik tunggu dulu, mau average juga tunggu dulu ya. Mungkin bisa di 67 ya. Kalau kenaikan saya aja menargetkan BBRM ini ke 110 teman-teman ya. Ini target saya teman-teman ya. Terus untuk kenaikan sebentarnya dari 8, berarti posisinya MA10 lagi posisi di atas candle. Jadi tetap harus hati-hati, walaupun MA10-nya MA200 sudah mulai mendekati MA200 ya. Namun dipantulkan nih teman-teman di MA200 ya. Kalau MA200 dipantulkan bisa up ya, bisa sampai ke angka 84, kalau enggak ke 88 teman-teman. Tapi sementara lagi dibuang dulu sama bandar lokal dan foreign. Perhatikan siapa yang ngebuang untuk bandar foreignnya. Dari tanggal ini aja lah. Kita cek dari tanggal 16 Desember ya. 16 Desember. Nah, foreign siapa yang ngejual? Ada yang ngejual. Saya yang ngejual lagi teman ya. YP beli, AO beli. Kayaknya bid dan overnya tipis deh ini. Kadang-kadang kalau yang bid dan over tipisnya begitulah teman-teman, susah untuk ngejualnya ya. Kita cek dulu nanti ya bid dan overnya normal. Perhatikan di tanggal 4 Desember. Jadi terus si bandar lokal juga ngebuang ya teman-teman untuk si BBRM ini. Nah siapa yang ngambil? Ada teman kita yang ngambil, ngejual teman kita juga sama. Jadi kecenderungan ini masih belum ada titik keseimbangan. Tapi kalau perhatikan teman-teman, di bandar lokal terus ngejual. Artinya ini lagi dibuang dulu sama bandar lokalnya ya. Tunggu aja kejutan. Biasanya kalau ini suka nunggu kejutan teman-teman ya. Tiba-tiba peng aja, tapi pinginnya dia ke bawah dulu ya. Kita cek and recheck nih apakah ini bid dan apa dia tipis atau tidak. Hanya pengambilan sedikit amat ya. Cenderung tidak seimbang teman-teman ya. Perhatikan ya, ompong-ompong ya. Ini 5.000, ini 3.000, ini 800, ini 23, cenderung ompong teman-teman ya. Cenderung sepertinya bandar kekurangan bahan, kekurangan duit gitu kan. Malah ditungguin di 73 sama 72 nih, 73, 73. Malah saya kan ke 67 ya, mudah-mudahan sih bisa ke area-area sinilah turun teman-teman. Kalau 73 ya silahkan aja di support dan resist berdasarkan bid dan offer ya. Ini supportnya teman-teman untuk 72, 73, 74 adalah support teman-teman ya. Kalau bid dan offer nih, kalau
resistnya di antara 79 sama 84 sama 81 itulah. Sini tipis-tipis teman-teman, perhatikan ya. Jadi ini kayaknya belum siap untuk di up, malah cenderung dia akan turun teman-teman ya, cenderungnya. Tapi kalau Bandar pinginnya naik ya nggak jadi masalah gitu. Smart Money sudah mulai masuk tebal banget. Biasanya kalau Smart Money sudah masuk begini sudah mulai ada lawannya. Makanya banyak banyak broker-broker lokal yang ambil, mungkin itu bagian dari Smart Money. Kadang-kadang Smart Money itu masukin dari broker-broker lokal teman-teman ya. Itu menjadi lawan mereka ya. Oke, teman-teman, satu lagi Tron deh. Tron ya. Karena saya kalau jam segini waktunya terbatas teman-teman ya. Kita lihat dulu Tron. Tron lagi bagus teman-teman, lagi ke atas nih. Garis yang saya gariskan juga belum ke garis juga nih, malah nambah 126. Cuman dia belum melewati MA 10-nya, tapi cenderung ke atas, dia peng ke atas ya. Ini target kenaikannya yang terdekat 153 dan target utamanya di 192. Ini belum ketemu sudah 192. Target tempat target ketiga nih. Ini target ketiganya di angka 252 teman-teman ya, untuk target yang paling atasnya. Ini harga wajarnya 57 teman-teman ya, masih ada EPS-nya. Perhatikan untuk bandar lokal dan foreign. Bandar lokal bandar lokal dia cenderung ngambil banyak, keluar sedikit ya. Terakhir dia keluar, kita cek dulu dari tanggal 16 Desember. 16 Desember. Ada apa dengan tanggal 16 nih teman-teman ya? 16. Kita lihat untuk domestik. Cenderung EJ ngambil bagus 1,1 miliar, HD juga. Jadi cenderung sebenarnya dari tanggal sini teman-teman, 16 Desember. Ini broker yang ngambilnya bagus, teman-teman kita pada keluar ya. Nah, mudah-mudahan sampai sih ke 152, kalau enggak ke sampai 190 ya, kalau tidak ada halangan dan rintangan itu ya. Tapi kalau dia turun lagi menyebut PR-nya akan lebih baik lagi, mungkin bisa ke angka 100 untuk menyebut PR-nya ya. Nah, bandar foreign bagaimana? Bandar foreign cenderung kita cek dari 3 hari ini, tanggal 27 Desember ya. 3 hari, 4 hari ya. 27 Desember. Siapa yang ngambil untuk foreign-nya? Ada CC 10.000. Kita CC ngambil 15, jual 5.000, artinya sisa barang, tapi masih banyak sisa barangnya teman-teman. Kecenderungan di up-nya adalah teman-teman bisa ya ke angka 153 bisa ya. Kalau dengan shadow teman-teman istilahnya manfaatin aja lah teman-teman, kita bersyukur dengan keuntungan sedikit walaupun 10% gitu, atau enggak 2%, 3% juga. Kalau teman-teman nanti berlatih untuk 1 miliar kan, teman-teman nanti bisa banyak bersyukur gitu kan. Ketika teman-teman punya dana lebih gitu kan, untung 1 atau 2% aja sudah luar biasa ya. Kalau kita mungkin karena kecil itu karena modal kita terlalu kecil, jadi wah ini kecil untung 10%, 20%. Tapi kalau teman-teman modalnya besar, teman-teman ya resiko juga besar juga gitu kan. Dengan untung 1 atau 2% ya sudah luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Tron ini bagus ya, lagi bagus. Kalau lagi up begini ya perhatikannya ya kenaikannya aja teman-teman. Jangan berikan penurunan. Kalau udah mulai putar balik baru teman-teman ya. Ini adalah area-area yang harus diturunin teman-teman, tenang aja ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi, dan mudah-mudahan yang nyangkut cepat kejemput teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.